Salam sejahtera, sukacita bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu, jemaat GCC, simpatisan GCC, atau seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan di dalam ibadah live streaming. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan adalah lanjutan minggu yang lalu. Pencobaan di padang gurun. Cuman hari ini yang akan kita bahas adalah di sesi yang kelima dengan judul 3 peringatan dalam pencobaan. Sebelum kita membahas firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan langsung dibawakan oleh pencipta lagunya sendiri, Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan dibawakan. Lagu pertama, Berdoa dan Berjaga-jaga. Tema atau judul hari ini, 3 peringatan dalam pencobaan. Yang pertama, jangan lengah. Yang kedua, jangan kalah dalam pencobaan. Dan yang ketiga, jangan bersungut-sungut. Ada 3 jangan yang akan kita kupas hari ini. Nah, jangan lengah. Artinya kita harus selalu berjaga-jaga, selalu berdoa. Karena doa adalah perlindungan yang aman menghadapi pencobaan iblis. Seperti yang sudah saya kupas pada bab yang keempat dari khotbah berseri ini. Dan lagu yang kedua, lebih dari pemenang. Jangan kalah. Artinya Anda harus keluar sebagai pemenang di dalam pencobaan itu. Engkau tidak boleh kalah, apalagi mengalah, menyerah kepada iblis. Tapi iblis harus dilawan. Dan ketika melakukan perlawanan, maka Anda harus berusahakan sebagai pemenang. Dan lagu ketiga, pertandingan iman. Bagaimana Anda menilai pencobaan itu? Apakah Anda pesimis atau optimis? Kalau Anda orang optimis, maka Anda jadikan pencobaan itu sebagai pertandingan iman supaya level iman Anda naik. Lagu yang penuh inspirasi kita akan dengarkan langsung dari pencipta lagunya. Mari Pak Pendeta Jonathan, kami persilakan. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Jaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba.
seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga. Ku serahkan kuatirku kepadamu, Kaulah Tuhan pemeliharaku. Karena Kau tak akan membiarkan ku goyah tuk seterusnya. Ku kan dapat menanggung segala perkara di dalam-Mu Tuhan. Kau beriku kekuatan untuk menjadi lebih dari pemenang. Ku serahkan kuatirku kepadamu, Kaulah Tuhan pemeliharaku. Karena Kau tak akan membiarkan ku goyah tuk seterusnya. Ku kan dapat menanggung segala perkara di dalam-Mu Tuhan, yang beriku kekuatan untuk menjadi lebih dari pemenang. Kaulah Tuhan yang menjadikan ku lebih dari pemenang. Ku kan dapat menanggung segala perkara di dalam-Mu Tuhan, yang beriku kekuatan untuk menjadi lebih dari pemenang. Yang beriku kekuatan untuk menjadi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Engkaulah Tuhan yang melatihku melalui setiap perkara. Engkaulah Tuhan
menjadi pemenang akhirnya. Ku akan tekun mengikuti pertandingan imanku. Kaulah yang meneguhkan dengan kuasa-Mu sampai Engkau mendapatiku. Memelihara imanku, mahkota kemenangan menjadi bagianku. Engkaulah Tuhan yang melatihku melalui setiap perkara. Engkaulah Tuhan yang membentukku menjadi pemenang akhirnya. Ku akan tekun mengikuti pertandingan imanku. Kaulah yang meneguhkan dengan kuasa-Mu sampai Engkau mendapatiku. Memelihara imanku, mahkota kemenangan menjadi bagianku. Ku akan tekun mengikuti pertandingan imanku. Kaulah yang meneguhkan dengan kuasa-Mu sampai Engkau mendapatiku. Memelihara imanku, mahkota kemenangan menjadi bagianku. Mahkota kemenangan menjadi bagianku. Aku percaya mahkota kemenangan menjadi bagianku. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan, kami menghadap Engkau, menghadap hadirat-Mu, dan mohon penyertaan Engkau. Roh Kudus dicurahkan menghinggapi setiap hati dari saudara-saudari kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Dimanapun mereka berada, baik di kota Jakarta, di luar kota, bahkan di luar negeri, di mana jemaat kami atau simpatisan kami tersebar, maka di sanalah ketika mereka ingin mendengarkan kebenaran firman ini, Tuhan siapkan hati mereka untuk mendapatkan pencerahan, mereka mendapatkan kekuatan, dan juga mendapatkan penghiburan melalui firman Tuhan hari ini. Siapkan kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pencobaan di padang gurun. Bapak Ibu lihat gambar animasi bagaimana Yesus berhadapan dengan iblis di dalam pencobaan itu adu kekuatan. Pencobaan di padang gurun itu dikupas dari buku yang saya tulis
Ini judul bukunya adalah Rahasia di Balik Pencobaan. Nah, ini adalah cover depan dan ini adalah cover belakang dari buku itu. Buku itu saya tulis ketika saya duduk di bangku kuliah STT Satya Wacana Salatiga ketika saya ambil S2 di sana di tahun 2007. Dan saat itu sebelum saya selesai kuliah, saya sempatkan waktu di sela-sela kesibukan kuliah untuk menulis sebuah buku, dan puji Tuhan buku ini berhasil saya tulis dengan ketebalan 300 halaman. Nah, dari 300 halaman ini sebenarnya itu adalah kupasan dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bercerita tentang pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun. Nah, dari 11 ayat inilah Tuhan mengaruniakan banyak kebenaran-kebenaran, menyingkapkan banyak kebenaran yang sangat berharga, sehingga dari satu perikop Alkitab 11 ayat, saya menulis buku halaman 300 halaman penuh dan terbagi menjadi 6 bab. Bab yang pertama, 3 alasan Yesus mengalami pencobaan iblis. Bab yang kedua, 3 kondisi rawan pencobaan iblis. Bab yang ketiga, 3 panah naga tua. Bab yang keempat, 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis. Bab yang kelima, 3 peringatan dalam pencobaan. Dan bab yang keenam, 3 penghiburan dalam pencobaan. Buku ini saya katakan menarik. Karena itu jika Bapak Ibu rindu mendapatkan buku ini, mungkin saya bisa kirimkan secara elektronik. Bapak Ibu bisa menghubungi handphone saya yang ada di dalam YouTube, link YouTube saya. Sebelum kita membahasnya, kita akan terlebih dulu membaca perikop ini. Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jadi setiap kali pembahasan selalu saya ajak Bapak Ibu membaca. 6 kali, 6 seri pembahasan berarti 6 kali juga sudah kita baca perikop ini. Saya yakin Anda akan banyak dapatkan kebenaran. Karena firman Tuhan itu semakin kita baca, semakin kita gali, semakin kita ulangi, semakin banyak keluar kebenaran-kebenaran yang tersembunyi. Ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis mengenai engkau. Tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani di Yesus. Satu perikop kita sudah baca. Namun sebelum saya kupas bab yang ini, terlebih dulu kita akan feedback sedikit. Kita akan resume sedikit di bab yang keempat. Karena supaya kita tuh nyambung bab demi bab. Karena setiap 1 minggu sekali saya khotbahkan ini supaya Bapak Ibu ulang kembali, feedback kembali agar terkoneksi ulang untuk melanjutkan bab yang keempat ini. Pada pelajaran bab yang ketiga, sudah saya ungkapkan ada 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis. Cara yang pertama adalah dengan berdoa. Doa adalah perlindungan. Oke? Ketika kita berdoa, kita sebenarnya sedang membangun pagar perlindungan di dalam hidup kita. Daniel bisa lolos dari gua singa yang begitu ganas karena Daniel sehari berdoa 3 kali.
begitu tekunnya Daniel berdoa. Sedangkan musuh politiknya, setelah Daniel ditarik keluar, lalu musuh politiknya dilemparkan ke dalam gua singa. Jumlah mereka ada 120 pejabat. Bukan hanya itu, istri-istri mereka, anak-anak mereka pun ikut dilemparkan ke dalam gua singa. Kalau kita mau total, berarti itu ada 360 orang di dalam gua singa, dan semuanya itu mati. Berapa banyak singa di gua itu dan berapa ganasnya singa itu, sampai tulang-tulang mereka pun diremukkan oleh singa-singa. Begitu mengerikan. Tapi Daniel lolos. Kenapa demikian? Karena Daniel berdoa, dia yakin doa adalah membangun benteng perlindungan. Lalu cara kedua yang Yesus lakukan adalah dengan berpuasa. Tuhan Yesus jelaskan di Matius 17 bahwa puasa itu levelnya lebih tinggi dari doa biasa. Ada jenis setan tertentu yang tidak bisa diusir, tapi hanya bisa ditaklukkan, diusir keluar dengan doa dan puasa. Maka Yesus tahu persis, puasa itu levelnya lebih tinggi daripada doa biasa. Maka Yesus lakukan doa puasa. Nah, bukan hanya itu. Ada satu lagi cara Yesus menghadapi iblis, yaitu dengan menggunakan kekuatan firman. Firman Tuhan itu adalah pedang. Firman Tuhan itu adalah ketopong. Pedang dan ketopong adalah alat untuk melindungi diri dan alat untuk balik menyerang iblis. Dan Yesus pakai dengan sangat baik firman Tuhan ketika menghadapi pencobaan iblis di padang gurun. 3 kali iblis menyerang Yesus, 3 kali juga Yesus menangkis, melindungi diri, balik menyerang iblis dengan ayat-ayat firman Tuhan. Ada 3 ayat yang Tuhan Yesus dikutip dari kitab Ulangan untuk mempertahankan diri. Nah, itulah intisari bab yang keempat. Nah, yang akan kita kupas hari ini adalah bab yang kelima. Oke, dengan judul 3 peringatan dalam pencobaan. Ketika Anda menghadapi pencobaan, ada hal-hal tertentu, rambu-rambu tertentu yang Anda harus perhatikan dengan baik-baik supaya Anda menang di dalam pencobaan tersebut. Ketiga, peringatan dalam pencobaan tersebut adalah yang pertama, jangan lengah. Oke, jangan lengah. Lalu yang kedua, jangan gagal. Dan yang ketiga, jangan bersungut-sungut. Kita akan kupas satu demi satu subjudul ini supaya kita mengerti dengan lebih dalam lagi. Yang pertama, jangan lengah. Apa kaitan antara pencobaan yang dialami Yesus dengan jangan lengah? Kita lihat, setelah iblis kalah dalam pencobaan, apakah masalahnya selesai? Yesus menang tuh di dalam pencobaan. 3 kali iblis menyerang Yesus tapi tidak mempan. Yesus berhasil keluar sebagai pemenang. Tapi apakah setelah iblis itu gagal, dia langsung KO, langsung selesai, langsung menyerah? Oh, ini gak bisa diserang punya. Udahlah, kita gak bisa kutak-katik lagi, biarkan dia seumur hidup. Ternyata tidak. Setelah iblis menyerang Yesus 3 kali, gagal. Iblis tidak tinggal diam, tapi iblis mundur untuk sementara mencari kesempatan lain. Jadi dia mundur nih. Mundur tapi dia perhatikan. Kapan mau menyerang Yesus lagi? Di situasi kondisi apa lagi akan menyerang Yesus? Artinya ketika Yesus sudah jadi target, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan sampai hancurkan Yesus. Demikian pula kita. Jangan senang kalau Anda gagal diserang oleh iblis. Iblis tidak akan tinggal diam. Suatu hari Anda akan diserang oleh iblis lagi. Jadi iblis mundur dari kita itu bukan berarti kita tenang, santai. Tapi dia akan cari kesempatan lain untuk menyerang kita. Lihat apa yang dialami Yesus ketika mengalami pencobaan di padang gurun. Saya kutip di Lukas pasal yang keempat ayat 12-13. Karena Matius 4 dengan Lukas 4 sama-sama menceritakan tentang Yesus dicobai di padang gurun. Lukas 4 ayat 12, Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Perhatikan kalimat yang saya buat kelap-kelip di sini. Iblis mundur nih. Dia mundur bukan menyerah, bukan mengalah, bukan juga selesai.
Tapi dia mundur untuk sementara mencari kesempatan peluang masuk agar dia bisa datang lagi menyerang Tuhan Yesus. Oke? Jadi Anda harus tahu. Hati. Makanya di subjudul yang pertama ini, jangan lengah. Walaupun kalah, iblis tidak menyerah. Iblis tetap mencari kesempatan yang lain untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Nah, apalagi ketika iblis tahu bahwa Yesus Kristus saat itu sedang diincar oleh oleh orang-orang Israel, orang Yahudi, untuk dijadikan sebagai raja Yahudi. Karena Yesus banyak melakukan mujizat, oke? Ketika Yesus pelayanan, masa Yesus cukup banyak. Banyak orang yang mengikuti Yesus. Pernah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Padahal yang ikut Yesus saat itu bukan laki-laki semua. Ada perempuan dan ada anak-anak. Jadi itu belasan ribu orang berduyun-duyun mengikut Yesus. Heboh. Untuk angka 5.000, 10.000 orang di zaman 2.000 tahun yang lampau, itu banyak orang itu. Oke, banyak orang. Karena itu saat itu penduduk belum begitu banyak. Karena itu Yesus itu membuat heboh seluruh Israel. Makanya rakyat ingin jadikan Yesus sebagai raja mereka. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, jelas sekali ketika iblis itu tahu bahwa Yesus Kristus akan dijadikan raja orang Yahudi. Dan iblis juga tahu Yesus Kristus akan menjadi juru selamat dunia. Maka apa yang dilakukan oleh iblis? Yaitu berusaha untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Karena iblis beranggapan kalau Yesus dibunuh, maka dia tidak bisa menjadi raja orang Yahudi lagi. Kalau Yesus dibunuh, maka Yesus tidak bisa menjadi juru selamat lagi. Dengan sendirinya, maka apa yang Yesus lakukan, planningkan semua ke depan itu gagal total. Padahal iblis tidak tahu bahwa sebenarnya Yesus memang ditetapkan untuk mati supaya dia bisa menjadi juru selamat. Kalau Yesus tidak mati berarti darahnya tidak tertumpah, maka Yesus tidak menjadi juru selamat. Jadi walaupun iblis itu banyak hal-hal rahasia yang dia tahu, tapi tidak maha tahu. Karena satu-satunya yang maha tahu adalah Allah. Makanya iblis pun bisa dipakai oleh Tuhan menggenapi rencananya tanpa iblis sadari. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kesempatan untuk menyingkirkan Tuhan Yesus akhirnya sampai. Tiba ketika para imam itu sepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana kesepakatan para pemimpin Yahudi itu. Yohanes 11 ayat 51 sampai 52. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ayat 52, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Yesus akan dibunuh. Okay? Karena itu setelah mendengarkan petunjuk dari imam besar, nubuat dari imam besar, mereka akhirnya sepakat untuk menyingkirkan Yesus. Ayat 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi keinginan Yesus agar disingkirkan supaya dia tidak menjadi raja Yahudi, supaya dia tidak menjadi juru selamat dunia, maka satu-satunya adalah dibunuh saja Yesus Kristus. Tapi seperti itu iblis tidak sadar, justru menggenapi rencana dan kehendak Tuhan bahwa Yesus memang harus dibunuh untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Rasul Paulus memperingatkan kita, jangan lengah dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis ini aktif, iblis ini berusaha mencari kesempatan masuk menyerang kita semua. Efesus 4, 27, 28. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi jelas sekali di sini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Berarti iblis menyerang kita. Kadang-kadang kita yang membuka peluang. Kita yang memancing iblis untuk masuk menyerang kita. Nah, salah satu yang bisa dijadikan oleh iblis masuk menyerang kita,
Di ayat 28 dikatakan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Apakah kalimat ini Paulus tulis untuk menyindir Yudas Iskariot? Untuk menyindir Yudas? Kita tidak tahu persis. Tapi di sini Paulus coba mengkaitkan antara memberi kesempatan kepada iblis dengan mencuri atau menggunakan uang yang bukan hak milik dia. Dan sayang sekali salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot, justru membuka kesempatan kepada iblis untuk mencelakai Tuhan Yesus. Iblis masuk lewat kesempatan yang dibukakan oleh Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot ini adalah seorang pencuri. Alkitab dengan jelas ya menyebut seorang pencuri. Bahkan yang mengatakan hal itu adalah rekan kerja Yudas Iskariot sendiri, yaitu Rasul Yohanes. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi suatu ketika Yesus berkunjung di rumah saudara kakak adik. Ada Maria, Marta, dan Lazarus. 3 bersaudara. Yesus hubungan cukup dekat dengan mereka. Maka ketika Tuhan Yesus berkunjung ke sana, Maria mengambil minyak narwastu, itu minyak yang sangat mahal harganya, lalu dituangkan ke kaki Yesus, kemudian dengan rambutnya yang panjang diseka-seka, dilap kaki Yesus itu. Nah, melihat hal tersebut, Yudas Iskariot memberikan reaksi. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kalau kita baca ayat yang kelima, kelihatan Yudas Iskariot ini seorang yang sangat dermawan. Sangat dermawan, sangat memperhatikan orang-orang miskin. Tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Akhirnya murid Tuhan Yesus yang lain, Yohanes, membongkar tabir sesungguhnya dari Yudas Iskariot ketika dia menulis kitab Yohanes ini. Kita lihat ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Wah, luar biasa ya. Kalau kita baca hanya di ayat 4 dan ayat 5 saja, Yudas Iskariot ini seorang yang luar biasa, seorang pahlawan, seorang yang sangat memperhatikan orang miskin. Tapi kalau setelah ditelusuri lebih jauh, baru terbongkar ini maling, pencuri. Artinya Yudas Iskariot itu punya kelemahan, yaitu ketamakan, tidak puas. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu sudah dapatkan jatah. Murid ini, Andreas, kamu tiap bulan dapat berapa? Yakobus, kamu tiap bulan dapat berapa? Petrus, kamu tiap bulan dapat berapa? Semua murid Tuhan Yesus 12 orang sudah dapat jatah dari persembahan-persembahan yang masuk. Karena murid-murid Tuhan Yesus itu full time. Dan ada di antara mereka yang sudah menikah. Misalnya Petrus, dia sudah menikah. Yesus pernah satu kali menyembuhkan ibu mertua Petrus. Nah, kalau punya mertua tentu punya istri. Nah, cuman di Alkitab tidak dicatat apakah dia punya anak juga Petrus. Tapi intinya punya keluarga. Nah, keluarganya kan butuh uang untuk hidup. Dari mana uang itu? Dari persembahan. Nah, Yudas Iskariot ini sebagai bendahara yang memengkang kas itu. Tapi sayang, dia tidak jujur. Dan justru akhirnya ketidakjujuran dia, dibukalah peluang bagi iblis masuk untuk menjatuhkan dia. Dengan mudah sekali iblis masuk lewat celah yang dibukakan oleh Yudas Iskariot. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Karena
Dan mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Coba dicocokkan Bapak Ibu. Di Lukas pasal yang keempat ayat 12. Setelah iblis mundur dari Tuhan Yesus, sementara dia mencari kesempatan yang lain untuk menyerang Yesus lagi. Nah sama juga di Matius 26 ayat 16. Sejak saat itu Yudas Iskariot mencari kesempatan baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi yang bekerja di dalam hati Yudas Iskariot itu adalah iblis. Iblis sudah menguasai menguasai Yudas Iskariot. Iblis sudah masuk begitu dalam kepada Yudas Iskariot. Karena dia sendiri yang membuka peluang. Yohanes 3 ayat 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi jelas sekali. Yudas mengkhianati Yesus. Yudas menjual Yesus. Memang pekerjaan setan yang ada di dalam hatinya. Cara setan bekerja itu sangat halus. Ketika Yudas sudah dikuasai oleh iblis, bukan berarti Yudas itu kerasukan, jatuh ke lantai berguling-guling, mulut berbusa, kejang-kejang, histeria. Itu cara kerja setan yang kasar. Itu setan kuli kayaknya. Tapi ini setan kantoran. Jadi cara kerjanya halus. Tahu-tahu orang itu sudah jatuh. Sama juga. Ketika Yudas sudah dikuasai oleh setan, apakah dia menunjukkan gejala-gejala? Tidak. Bahkan teman-temannya sendiri pun tidak tahu bahwa Yudas Iskariot sudah dikuasai setan, sudah diperalat setan untuk menjual guru mereka sendiri. Petrus, jago usir setan, tidak tahu. Yohanes pun tidak tahu. Padahal Yohanes banyak mengerti dunia roh. Nah itu pun setelah Roh Kudus dicurahkan dari Pentakosta. Mungkin karunia murid malu berkembang pesat ya. Iblis adalah roh jahat yang sangat aktif mencari mangsa. Sangat aktif mencari mangsa. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan kata berjalan keliling sama seperti singa. Singa itu adalah gambaran ganas, jahat, licik, pembunuh berdarah dingin. Tapi iblis tidak akan bisa menyerang, menjatuhkan kita kalau kita tidak kasih peluang. Makanya mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti tidak semua orang dapat ditelan iblis. Tidak semua orang bisa dihancurkan oleh iblis. Hanya orang yang membuka peluang bagi iblis untuk masuk. Dicobai oleh iblis, semua orang bisa. Tapi dijatuhkan oleh iblis, tidak semua orang. Karena tidak semua orang membuka kelemahan dia, membuka kesempatan kepada iblis untuk masuk. Kita mungkin masing-masing ada kelemahan, tapi kelemahan itu kita tutupi. Sehingga iblis tidak bisa menyerang, tidak bisa masuk. Tutupi dengan kuasa Tuhan dengan doa. Lihat kembali 1 Petrus 5 ayat 8. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat lebih jauh. Kata berjalan keliling. Saya ingin tegaskan ini melukiskan bagaimana aktifnya si iblis itu. Kita manusia perlu istirahat. Dokter mengatakan istirahat yang sehat sehari 8 jam. Oke? 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam lagi untuk berbagai aktivitas. Tapi iblis adalah makhluk roh. Dia nggak perlu istirahat. Dia nggak pernah capek. Karena roh sudah tidak akan mengalami kelelahan lagi. Karena itu berjalan keliling adalah aktivitas yang dilakukan oleh iblis 24 jam. Malam hari kita tidur nyenyak, setan ada. Siang hari ketika kita bekerja, setan ada. Jadi setan itu siang malam ada. Kita lihat bandingkan Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Perhatikan, cocokkan perkataan iblis itu di kitab Ayub dengan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Persis. Kemudian pertanyaan Tuhan yang kedua, ini kesempatan lain ya. Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 2. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu,
kalimat yang saya buat klip di sini. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Luar biasa kan? Kitab Ayub sangat jelas pertarungan antara Ayub melawan iblis. Peperangan, pencobaan iblis. Dialog antara Tuhan dengan iblis di kitab Ayub sangat jelas melukiskan. Walaupun Ayub tidak lihat langsung, tidak mendengar langsung. Tapi pekerjaan setan menghancurkan kehidupan Ayub sangat jelas dituliskan di dalam kitab Ayub. Dan ketika Tuhan bertanya, dari mana kamu? Iblis jawab, dari perjalanan menjelajah dan mengelilingi bumi. Dua kali Allah bertanya kepada iblis. Dua kali iblis memberikan jawaban yang persis sama 100%. Artinya apa? Satu kali ditanya sama, dua kali kita. 10 kali Tuhan bertanya kepada iblis, saya yakin 10 kali iblis akan memberikan jawaban yang sama. Mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, apa yang dilakukan oleh iblis dengan mengelilingi bumi? Mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau engkau lengah, kalau engkau tidak waspada, kalau engkau tidak berjaga-jaga, kalau engkau tidak berhati-hati, engkau akan dihancurkan oleh iblis. Makanya di subjudul yang kedua, yang pertama ini, jangan lengah. Apa yang dilakukan iblis dengan berjalan keliling? Mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti mencari peluang, mencari kesempatan, dan mencari titik lemah dari setiap orang. Begitu iblis menemukan ada titik lemah, ada celah, maka dia akan masuk untuk menyerang lewat titik lemah tersebut untuk menjatuhkan Anda. Pertanyaannya adalah, siapa yang tidak punya kelemahan? Tidak ada orang yang tahu kelemahan kita selain diri kita sendiri. Kadang-kadang antara suami istri pun yang tidur satu ranjang, dia tidak tahu kelemahan suami, tidak tahu kelemahan istrinya, betul? Makanya banyak kasus perselingkuhan terjadi. Istri tidak tahu suaminya selingkuh, suami tidak tahu istrinya selingkuh, walaupun mereka masih hidup satu atap, satu ranjang. Hanya dia sendiri yang tahu. Betul kan? Hanya dia sendiri tahu. Kita lihat sebuah ilustrasi. Di Yunani zaman kuno ada sebuah cerita yang sangat terkenal, yaitu tumit Achilles. Tumit Achilles. Jadi ceritanya begini. Satu hari datanglah dewa-dewa kepada seorang ibu-ibu memberitahukan bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nanti setelah anak itu lahir, ibu ini harus membawa ke sebuah sungai namanya Sungai Styx. Lalu celupkan anak itu seluruhnya ke dalam Sungai Styx. Setiap bagian tubuh yang terkena di Sungai Styx ini maka akan kebal senjata. Antara percaya tidak, ternyata betul ibunya setelah melahirkan dapat anak laki-laki. Maka dia penasaran ibu ini. Kemudian anak itu yang masih kecil itu dibawalah ke Sungai Styx, dicelupkan. Setelah itu dia bawa pulang, pelihara. Nah, ternyata anak ini mulai bertumbuh dewasa. Betul, anak itu ternyata tidak mempan oleh senjata. Tidak ada senjata yang bisa melukai dia. Kemudian anak tersebut Achilles ini masuk ke tentara. Ternyata prestasi dia di tentara berhasil turun. Dia akhirnya menjadi panglima perang. Kemanapun dia pergi berperang, selalu menang. Karena dia kebal senjata. Dia berani maju ke depan, membuka jalan supaya prajurit yang di belakang dia bisa ikuti dan menyerang musuh. Jadi kemenangan demi kemenangan dimenangkan oleh Achilles bagi bangsa Yunani. Sehingga tanpa disadari, Achilles makin terkenal. Tapi dengan terkenalnya, dia sudah mulai timbul kesombongan, menganggap sakti mandraguna. Sampai suatu ketika Achilles dan tentaranya punya rencana menyerang sebuah kota kecil namanya Troya. Ini kota kecil dan Achilles sudah menaklukkan kota-kota besar dengan tentara yang kuat, tapi ini kota kecil dengan tentara sedikit. Tapi dewa memberikan sabda kepada Achilles. Achilles, kamu jangan pergi menyerang kota Troya. Karena kamu bisa mati di sana. Nah, Achilles yang merasa dirinya kebal senjata tidak mau dengarkan perkataan dewa. Dia yakin dia bisa taklukkan kota kecil itu. Maka berangkatlah dia. Tapi apa yang terjadi? Benar. Pergi dengan gagah berani, pulang digotong sudah tinggal mayat. Mungkin Anda akan bertanya, betul? Loh, kok bisa?
Bukannya Achilles ini kebal senjata. Tidak ada peluang bagi senjata apapun untuk masuk melukai dia. Kira-kira dia mati karena apa? Ternyata Achilles ini kena panah beracun. Dia mati keracunan. Cerita Yunani ini sangat terkenal yang mengandung filosofi bahwa setiap manusia itu pasti ada kekurangan atau kelemahannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada titik lemahnya. Lalu kenapa Achilles bisa mati? Ternyata dia kena panah beracun tepat di tumit dia. Maka terkenal dengan istilah tumit Achilles. Kok bisa tumitnya kena? Nah, perhatikan gambar ini Bapak Ibu. Tumit dia kena. Kenapa bisa demikian? Ternyata cerita ini waktu kecil. Ibunya waktu mencelupkan Achilles itu pegang kedua kakinya ke atas. Dicelupkan, kepalanya masuk. Tidak semua bagian tubuh itu kena air sungai Styx tersebut. Ada bagian kaki yang waktu itu ibunya pegang kakinya dicelupkan si bayi itu tidak kena air sungai Styx. Di sanalah kelemahannya, tembus senjata. Achilles mati karena panah beracun. Nah, ini pengajaran filosofi yang sangat berharga. Engkau mungkin 99 tertutup, 99 sudah aman. Tapi ada 1% yang bisa iblis masuk celah untuk mencelakakan kita. Nah, itulah yang disebut dengan tumit Achilles. Apa saja tumit Achilles, titik lemah di dalam kehidupan kita? Hanya Anda yang tahu. Oke, ada orang yang lemahnya dalam hal kesombongan, keangkuhan. Maka saya dulu pada bab yang lalu sudah kupas 3 panah naga tua. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Salah satu yang bisa menjatuhkan adalah kesombongan. Achilles juga mati karena kesombongan dia. Kalau dia tidak pergi ke Troya, tidak melawan titah dari para dewa, dia masih hidup. Tapi sudah diingatkan sombong, tidak mau dengar, dan akhirnya mati binasa. Yang kedua adalah uang. Yudas Iskariot, titik lemahnya adalah uang, dan iblis masuk lewat itu. Lalu ada yang lemahnya wanita. Daud kelemahannya adalah wanita. Ngintip Batsheba mandi, dia jatuh dalam dosa di sana. Ternyata itu diturunkan ke anaknya Salomo. Punya istri 700, gundik 300, dan permaisuri 1,001 wanita yang tinggal di istana kerajaan Salomo. Jatuh karena wanita. Kemudian ada yang jatuh karena mulut. Cerewet, suka maki-maki orang, suka nyakiti orang dengan mulutnya. Mungkin orang benci dan orang itu sakit hati, bunuh dia, pukul dia. Jadi mulut itu seringkali menjadi persoalan. Ada yang iri hati, kemudian ada yang narsis, suka pamer sini, pamer sana, lalu suka mabuk-mabukan, suka judi. Banyak sekali kelemahan-kelemahan, hanya Anda sendiri yang tahu. Kalau Anda tahu itu kelemahan Anda, harus tutupi. Tumit Achilles Anda harus temukan dan tutupi tumit Achilles itu dengan doa dan kuasa Tuhan. Dengan kata lain, waspadalah. Jangan lengah. Jangan lengah, dan sekali lagi jangan lengah. Karena iblis ketika menyerang Anda, dia gagal akan cari kesempatan lain untuk menghancurkan Anda. Tumit Achilles, kelemahan kita hanya bisa ditutupi dengan ketekunan dalam doa. Karena itu Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tutupi kelemahan kita, tutupi kekurangan kita dengan tekun berdoa. Sehingga iblis tidak akan bisa masuk untuk menyerang kita. Lalu yang kedua, jangan gagal. Jangan gagal. Kekalahan Adam dalam menghadapi pencobaan iblis ternyata berdampak sangat besar. Sangat-sangat besar. Dampaknya adalah seluruh manusia dikuasai oleh dosa. Nah, ini yang disebut dengan dosa turunan. Dosa Adam dan Hawa mengakibatkan seluruh keturunan Adam dan Hawa ikut berdosa. Bapak Ibu yang saya kasih, dampaknya itu bersifat jangka panjang. Bersyukurlah dalam pencobaan di padang gurun itu melawan iblis, Tuhan Yesus telah menang. Tuhan Yesus telah menang. Ibrani 4 ayat 15,
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Perhatikan kalimat ini. Yesus turut merasakan kelemahan kita. Karena saat Yesus dicobai, dia tuh posisi sebagai manusia. Posisi sebagai manusia. Dia bisa haus, dia bisa lapar, dia bisa... Makanya di hari ke-40 setelah berpuasa, dia merasa lapar. Dan saat ingin makan itulah, iblis datang menyuruh Yesus ubah batu menjadi roti. Nah, perhatikan kalimat ini. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Artinya apa? Yesus dicobai, tapi dia menang atas pencobaan itu. Ayat 4:16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dan Yesus sudah menang atas pencobaan, maka Yesus bisa menolong mereka yang dicobai oleh iblis dengan cara memberikan solusi jalan keluar bagaimana memenangkan pencobaan tersebut. Dan pada pelajaran lalu saya sudah kupas cara Yesus menang atas pencobaan yang mestinya kita bisa ciplak, bisa copy supaya kita pun menang. Tidak ada seorang pun yang akan lolos dari pencobaan iblis. Tidak ada orang yang akan lolos dari pencobaan iblis. Sesempurna apapun hidupmu, tetap akan menjadi incaran iblis untuk dicobai. Apalagi kalau hidupmu banyak cacat, banyak kekurangan, itu akan membuka peluang lebih besar bagi iblis untuk menghancurkan hidup kita. Ayub. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8-9. Ayat ini sering kali saya kupas. Perhatikan kata mencari orang yang dapat ditelannya. Yang saya cetak merah di bawah garis bawah. Artinya tidak semua orang itu bisa dihancurkan oleh iblis. Hanya orang-orang yang membuka peluang, yang membuka kesempatan kepada iblis yang bisa dihancurkan oleh iblis. Tapi semua orang menghadapi pencobaan dari iblis. Makanya di sini dikatakan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan apa? Penderitaan menghadapi singa yang ganas, menghadapi si iblis yang berusaha masuk, menyerang dan terus menyerang. Tapi kalau Anda tidak buka peluang kepada iblis, walaupun kita diserang, babak belur, tapi tidak akan hancur, tidak akan jatuh dalam dosa. Sama seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub adalah seorang yang hidupnya tak bercacat. Bisa dikatakan sempurna. Dan kesempurnaan Ayub ini bukan penilaian manusia. Penilaian manusia itu sangat subjektif. Kalau you baik dengan gua akan cerita yang baik-baik tentang kau. Itulah manusia, subjektif. Tapi kalau Tuhan yang menilai itu sangat objektif. Karena Tuhan tidak punya kepentingan. Tuhan menilai sesuai dengan fakta. Dan 2 kali Tuhan tuh menilai Ayub itu seorang yang tidak bercacat celah. Kita lihat dulu Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Luar biasa ya Ayub ini ya. Kemudian perkataan Tuhan kepada iblis 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan puji Ayub secara luar biasa di muka bumi. Di muka bumi. Kalau zaman sekarang di muka bumi ada 8,4 miliar manusia. Maka Tuhan berkata dari 8 miliar lebih manusia tidak ada seorang pun seperti Ayub. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Boleh dikatakan ini orang sempurna. Tapi apakah orang sempurna iblis tidak bisa menyerang? Iblis tetap bisa menyerang. Dan faktanya Ayub diserang oleh iblis sampai babak belur. Kita lihat bagaimana kekayaan Ayub. Ayub punya kambing domba jumlahnya 7.000 ekor. Unta 3.000 ekor. Lembu 1.000. Keledai betina 500 ekor. Dulu orang kaya itu kelihatan. Karena dulu belum ada bank untuk menaruh uang. Kalau zaman sekarang orang
pakai sendal jepit, ternyata dia pengusaha besar. Hanya pegang sebuah kartu dia bisa gesek sini, gesek sana, belanja sini, belanja sana, betul? Tapi zaman dulu orang kaya kelihatan. Ayub kekayaannya berapa banyak kelihatan. Jumlah hewannya berapa banyak, budaknya berapa banyak, kebunnya berapa luas. Jelas semua terpampang. Maka Ayub menjadi orang yang paling kaya di sebelah timur. Selain itu, hidup Ayub juga dilengkapi dengan seorang istri yang cantik dan 10 anak yang cantik, ganteng-ganteng. Seperti bapak dan emaknya. Laki-laki 7 orang dan perempuan 3 orang. Itulah kehidupan Ayub. Tapi suatu hari Ayub babak belur. Semua yang dimiliki Ayub habis semua. Semua hewannya habis. Ada yang dirampok, ada yang diambil dalam peperangan, ada api turun dari langit membakar habis hewan-hewannya. Jadi mengerikan apa yang dialami oleh semua itu di belakang itu iblis. Dan demikian pula 10 anak Ayub yang sudah dewasa semua mati semua dalam satu hari. Ketika anak Ayub sedang mengadakan perjamuan, mungkin di hari ulang tahun salah satu anaknya di dalam sebuah rumah lagi asik makan, tiba-tiba angin dahsyat datang menerpa, robohlah rumah itu. Jadi berapa kuat dan berapa cepatnya angin itu sampai mereka tidak sempat keluar ke lapangan untuk menyelamatkan diri. Ambruk, semua anaknya mati semua. 10 anak mati, semua hewan mati, dan Ayub sendiri pun kena penyakit kanker kulit. Dari kepala sampai ke kaki, gatal-gatal sampai 10 jari sudah tidak kuat menggaruk. Dia pakai beling deh garuk-garuk. Kita lihat bagaimana penderitaan. Semua itu ulah setan, pekerjaan setan. Tapi di sini atas izin Tuhan. Jadi inilah pencobaan dari iblis. Oke, pencobaan dari iblis. Nah, apakah Ayub itu punya ada cacat? Kita tidak menemukan kekurangan atau cacatnya Ayub. Karena Tuhan sendiri sudah memuji. Nah, di sini memberikan satu pengajaran yang sangat berharga bagi kita. Orang sempurna apapun tetap bisa diserang oleh iblis. Okay? Yesus Kristus yang sudah begitu sempurna itu pun tidak luput dari pencobaan iblis di padang gurun. Artinya, tidak mesti tunggu kita punya cacat. Tidak mesti tunggu kita punya kekurangan, punya celah. Iblis baru masuk menyerang kita. Enggak usah tunggu itu. Kalau kita punya cacat celah, lebih besar peluang iblis menghancurkan kita. Dengan kata lain, semua orang bisa diserang oleh iblis. Okay? Semua orang. Apakah itu orang sempurna ataupun orang yang punya kekurangan. Semua orang bisa diserang oleh iblis. Masalahnya adalah pencobaan itu bisa menimpa semua orang, maka tidak perlu Anda hindari, takuti. Itu masalahnya. Yang paling penting adalah bagaimana Anda keluar sebagai pemenang di dalam pencobaan. Bagaimana Anda tidak kalah di dalam pencobaan. Keluar sebagai orang yang berhasil, sama seperti Ayub telah berhasil melewati pencobaan itu, keluar sebagai pemenang. Roma 8 ayat 38. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini Paulus melukiskan tentang penderitaan. Pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan, bahkan bahaya kematian atau maut sepanjang hari. Itu serangan iblis luar biasa kepada Paulus. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Walaupun kita dicobai berat, walaupun kita mengalami kehancuran, tetapi kita harus keluar sebagai pemenang. Jangan kalah. Oke, jangan kalah, tapi jadilah pemenang. Untuk menang dari pencobaan iblis, kita harus melawan, bukan diam, apalagi menyerah. Ini ayat ini sudah berulang kali saya buka loh Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Perhatikan, lawanmu si iblis. Iblis bukan kawan. Iblis itu musuh. Iblis itu lawan. Jangan Anda kasih kesempatan. Satu kali pendeta khotbah di atas mimbar. Bapak-bapak, rokok itu musuh kita. Bir itu musuh kita. Karena itu kita harus lawan. Lalu satu kali pendeta ketemu sama seorang jemaatnya laki-laki sedang minum bir dan merokok. Lalu pendeta tegur, "Hei, kenapa kau makan minum bir dan merokok?" Lalu
Jemaatnya ngomong, Pak Pendeta, khotbah Bapak kan mengatakan ini musuh kita. Ini saya lagi telan musuh kita. Saya lagi bakar musuh kita. Rokok dibakar, musuh dibakar. Itu jemaat sableng namanya. Oke. Lalu ayat 9. Lawanlah dengan iman yang teguh. Iblis itu musuh kita, maka harus dilawan. Anda tidak boleh menyerah, Anda tidak boleh mengalah, tetapi harus lawan. Nah, kalau dilawan berarti hanya dua kemungkinan, Anda menang atau Anda kalah. Kalau Anda menang, itulah kehendak Tuhan. Kalau Anda kalah, habislah. Banyak yang Anda pertaruhkan di dalam kekalahan tersebut. Pada bab yang keempat, saya sudah singkapkan 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis dan Yesus telah menang. Dan ketiga cara Yesus memenangkan pencobaan itu mestinya bisa kita ciplak, kita copy, kita contoh supaya kita pun bisa memenangkan karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan caranya. Tuhan Yesus yang sudah mengalami pencobaan dan menang, maka kita belajar dari pengalaman Tuhan Yesus. Sama seperti di dalam dunia bisnis, kita belajar pada orang-orang yang sukses di dalam bisnis. Gimana kiat-kiat untuk sukses di dalam bisnis. Nah, Yesus caranya pertama adalah dengan doa. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Itulah yang Tuhan Yesus katakan di saat-saat yang genting, saat-saat yang kritis di Taman Getsemani kepada Rasul Petrus. Karena gurunya sebentar lagi akan ditangkap dan disalibkan. Sayang Petrus saat itu tidur, tidak berjaga-jaga. Lalu yang kedua, kalau doa tidak cukup, tingkatkan dengan berpuasa. Karena ada iblis, setan tertentu yang tidak bisa ditaklukkan dengan hanya sekadar doa, usir, tapi harus dengan puasa. Dan yang ketiga dengan firman. Yesus menang melawan iblis dengan ketiga cara tersebut. Lalu bagaimana dengan Ayub? Ayub menang atas pencobaan. Ternyata dia juga mengandalkan kekuatan firman Tuhan. Walaupun dia diserang iblis sampai babak belur hancur-hancuran, tapi dia tetap bertahan dengan teguh berpegang pada firman Tuhan. Ayub 23, 10-12. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Coba perhatikan. Ayub tahu jelas ketika ia menguji aku. Tentu di dalam ujian Tuhan itu juga ada pekerjaan setan. Oke? Ayub berkata, aku akan timbul seperti emas. Artinya, imannya dimurnikan, dia tidak hancur. Tapi semakin diperkuat imannya, semakin dimurnikan imannya. Kenapa dia bisa menang atas pencobaan, tidak berbuat dosa? Karena dia berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelindung, firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri yang ada di dalam hati manusia. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Ketika manusia menghadapi penderitaan, ada 2 reaksi yang berbeda. Kedua reaksi tersebut, yang pertama adalah reaksi pesimis dan yang kedua adalah reaksi optimis. Bagaimana perbedaan reaksi pesimis dan optimis? Reaksi pesimis adalah orang itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut ketika menghadapi masalah, kesulitan, penderitaan, bersungut-sungut. Lalu ada yang sedih, kecewa, ada yang marah-marah, mencari kambing hitam, mencari penyebabnya, menyalahkan orang lain. Lalu yang keempat, menyerah dan putus asa. Saya sudah tidak ada apa-apa lagi, saya sudah tidak sanggup lagi. Akhirnya putus asa, frustrasi. Itu pesimis. Tapi ada juga orang yang masalah yang dihadapi sama, tapi dia memberikan reaksi yang optimis, sabar menghadapi keadaan. Mengubah paradigma. Mengubah paradigma itu artinya sudut pandang dia geser dari negatif ke positif. Tetap beriman, tidak menyangkal Tuhan. Tetap bersemangat menjalani kehidupan padahal sudah babak belur. Dan yang kelima, yakin bahwa setiap penderitaan ada manfaatnya. Itu orang positif thinking.
Kita lihat ketika mengalami masalah, kesulitan dan penderitaan, ada 3 yang selalu disalahkan oleh si pesimis ini. Pertama yang disalahkan adalah Tuhan. Kenapa sih Tuhan kasih pencobaan ini? Tuhan kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Tuhan yang disalahkan terus. Ya. Padahal di Yakobus 1 ayat 13-15, Yakobus katakan, kalau seseorang dicobai, jangan berkata pencobaan itu dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mencobai siapapun dan dia tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Jadi pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak mencobai. Jadi harus bedakan antara cobaan dengan ujian. Cobaan itu dari setan untuk menghancur iman kita. Ujian itu dari Tuhan untuk memurnikan iman kita. Nah, kasus Ayub itu gabungan. Dari satu sisi iblis mencobai, sisi lain Tuhan gunakan kesempatan juga untuk menguji iman Ayub. Lalu yang kedua yang disalahkan adalah orang lain. Ketika Adam ditanya Tuhan, Adam, kamu di mana? Oh ya Tuhan, kami bersembunyi. Kenapa kamu sembunyi? Apakah kami telanjang? Kenapa kamu makan buah pengetahuan baik yang kularang itu? Bagaimana kata Adam? Itu perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang membuat aku makan. Jadi Adam salahkan istrinya. Padahal waktu setan berdialog dengan Hawa, Adam ada nggak? Ada. Adam juga dengerin. Ketika buah itu dibelah 2 kasih Adam, Adam juga terima. Nggak melarang istri. Jangan makan. Enggak. Ikuti saja. Tapi setelah jatuh salahkan Hawa. Ini kan tidak bertanggung jawab Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan Hawa? Apakah selesai? Lalu Hawa berkata, ular yang membuat aku sehingga aku makan. Yang disalahkan ular. Kalau kita pikir-pikir, kayaknya si ular ini lebih bertanggung jawab. Ular diam saja ketika dihukum Tuhan, ketika dikutuk Tuhan, dia enggak menjawab, enggak membalas. Pada ular masih bisa berdialog. Oh bukan aku, Tuhan sendiri mencelakakan Adam dan Hawa. Sudah tahu buah pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan. Ngapain Tuhan ciptakan? Ular masih bisa berdalih, tapi ular tidak lakukan itu. Jadi kadang-kadang setan lebih tanggung jawab daripada kita kali ya. Lalu yang ketiga, keadaan. Menyalahkan keadaan. Oh dulu kami begini-begini, sekarang kok jadi begini? Saya lihat setiap kali pergantian presiden, tetap ada orang yang tidak puas. Menganggap dulu lebih enak. Makanya belakang ada demo, ada ketua BEM, ketua dari mahasiswa. Mengatakan, oh di zaman dulu, di zaman Soeharto lebih enak, lebih bagus. Makanya mungkin korban iklan ya, yang ada gambar Bapak Presiden Soeharto, enak, bagaimana itu? Piye, enak di zaman ku dong, atau di masa aku lebih enak dong. Nah itu seringkali menyalahkan. Jadi setiap ganti presiden mengatakan dulu lebih bagus, dulu lebih bagus. Selalu dibandingkan. Suatu hari setelah Jokowi turun, lalu ada presiden yang naik. Percayalah presiden yang naik itu akan diserang lagi. Oh di zaman Jokowi lebih bagus, lebih baik. Tidak akan pernah puas. Selalu salahkan keadaan. Itulah manusia. Bapak Ibu yang saya kasih. Karena selalu menyalahkan ini, nyalakan itu. Ujung-ujungnya bersungut-sungut. Padahal dalam menghadapi pencobaan, jangan bersungut-sungut. Karena ketika kita bersungut-sungut, sesungguhnya kita telah kalah dalam pencobaan. Ketika kita bersungut-sungut, kita sudah kalah dalam pencobaan. Nah, Alkitab, sejarah ini ditulis tujuannya adalah mengingatkan kita supaya kita belajar dari sejarah umat pilihan. 1 Korintus 10 ayat 9-10. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jangan bersungut-sungut. Jangan kita mencobai Tuhan. Dan salah satu contoh kita mencobai Tuhan adalah bersungut-sungut. Tidak puas, komplain, melulu marah, melulu menyalahkan ini, menyalahkan itu. Pokoknya tidak bisa terima. Itu contoh orang yang suka bersungut-sungut.
Masih 1 Korintus 10:6, semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 11, semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sejarah ditulis bukan sekedar mengetahui sejarah, tapi memperingatkan kita jangan mengulangi kesalahan dalam sejarah itu. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Artinya kejatuhan-kejatuhan para tokoh, kegagalan-kegagalan mereka, kita belajar supaya kita tidak jatuh seperti mereka. Nah, mereka itu ditimpa kebinasan, ditimpa mengalami kehancuran, dan itu menjadi contoh dan dituliskan menjadi peringatan untuk kita. Dan faktanya, bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, jumlah mereka lebih kurang 2 juta orang. 2 juta. Tapi yang berhasil masuk ke tanah Kanaan itu hanya 2 orang. Bayangkan, 2 juta sisa 2 orang. Siapa dia? Yosua dan Kaleb. Musa, Harun, Maryam, tokoh-tokoh mereka semuanya mati, tidak sempat masuk ke tanah Kanaan. Musa pun tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, hanya diperlihatkan oleh Tuhan di atas gunung Nebo. Nih loh Musa, tanah Kanaan sudah di depan mata, tapi engkau tidak bisa masuk ke sana karena engkau berbuat kesalahan. Di mana kesalahan Musa? Gara-gara Tuhan berkata, perintahkan batu itu keluar air. Musa mungkin terbawa emosi karena dituntut oleh bangsa Israel, pakai tongkatnya diketok itu batu, memang keluar air, tapi di sana Tuhan marah kepada Musa, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Sepele tapi dampaknya besar. Kita lihat semua itu ditulis sebagai peringatan untuk kita. Salah satu strategi iblis membuat kita kalah dalam pencobaan adalah membuat kita bersungut-sungut, marah-marah. Ketika kita marah dan bersungut-sungut, sebenarnya kita telah kalah dalam pencobaan karena sifat iblis sudah tertanam di dalam hati kita. Sifat apa itu? Kemarahan. Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Perhatikan di ayat 27, jangan beri kesempatan pada iblis. Kesempatan dalam hal apa? Marah-marah itu, bersungut-sungut itu. Ketika engkau marah-marah dan bersungut-sungut, sebenarnya iblis yang ada di dalam dirimu lah yang bekerja tanpa Anda sadari. Tanpa Anda sadari. Jadi peperangan kita itu bukan melawan siapa? Melawan yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau Anda tahu istrimu marah-marah, suami marah-marah, yang Anda hadapi bukan dianya, setan yang ada di dalam tubuhnya. Ditangking, didoakan supaya keluar. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana agar kita tidak bersungut-sungut dan menang dalam pencobaan? Bagaimana caranya? Ada 2 hal. Pertama, harus bersabar. Bersabar. Kalau Anda bersabar, maka Anda tidak akan bersungut-sungut. Yakobus 5 ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Perhatikan, penderitaan artinya mengalami pencobaan yang berat. Tapi mereka sudah memberikan teladan di dalam penderitaan pencobaan itu karena mereka punya hati yang sabar-sabar, tahan terus. Dan salah satu yang sudah menang atas pencobaan karena memiliki hati yang sabar itu adalah Ayub yang sudah babak belur dihancurkan iblis. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub sabar tuh. Semua anak mati, dia bersabar. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dengan kata lain, Ayub berkata, semua itu titipan. Kalau yang menitipkan mau ambil kembali, silahkan. Aku hanya diizinkan memakai sejenak. Anak adalah titipan, kekayaan adalah titipan, pasangan hidup adalah titipan, semua adalah titipan. Bahkan nyawa kita pun titipan Tuhan, betul? Kalau saat ini Tuhan mau ambil, emang kita bisa melawan? Tidak bisa, titipan semua. Bersabar.
Yang kedua, bagaimana menang melawan pencobaan? Ubah paradigma Anda. Paradigma Anda. Ubah. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia telah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apa yang Anda tangkap di sini? Ubah paradigma. Ubah paradigma. Apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, dari sini kita bisa menangkap satu hal. Menurut Anda, pencobaan itu penderitaan yang harus ditakuti, penderitaan yang harus dihindari, atau peluang untuk naik level iman Anda untuk mendapatkan kemuliaan. Mana yang harus Anda pilih? Penderitaan, waduh, kita takut, kita nggak mau. Okay? Atau Anda hadapi penderitaan itu untuk Anda naik level. Kalau seorang murid takut menghadapi ujian, dia nggak akan naik kelas. Bisa tangkap? Maka walaupun ujian itu membuat capek belajar, stres, Anda harus hadapi untuk naik kelas. Itu seorang murid. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jangan takut menghadapi pencobaan iblis. Anda takut pun Anda tidak bisa lolos. Yesus yang begitu sempurna masih bisa diserang iblis. Ayub yang begitu sempurna masih bisa diserang iblis. Yang penting adalah ketika kita diserang iblis, bagaimana kita menang dan bagaimana kita tidak bersungut-sungut. Agar tidak bersungut-sungut, jadikan pencobaan kesempatan naik level. Gunakan paradigma kita, geser, ganti paradigma kita. Hanya orang yang berpikiran positif atau positive thinking yang sanggup melihat dan mengubah paradigmanya. Oke, mengubah paradigma. Pencobaan adalah kesempatan dan tidak punya kesempatan datang, betul nggak? Dengan kata lain begini, Anda takut jatuh sakit nggak? Kalau Anda ingin merasakan mujizat Tuhan, Anda harus sakit dulu. Bagaimana Anda bisa merasakan kuasa penyembuhan Tuhan kalau nggak lalu sakit dulu? Kalau pada semua orang ingin dapat mujizat Tuhan, tapi takut menghadapi masalah, takut menghadapi kesulitan, takut menghadapi sakit penyakit. Kalau Anda takut menghadapi semua itu, mujizat Tuhan tidak akan terjadi dalam hidupmu. Mujizat hanya bisa terjadi karena ada masalah, kesulitan, dan penderitaan. Betul nggak? Maka ubahlah pencobaan menjadi kesempatan. Dan Ayub berhasil. Kenapa dia bisa berhasil menang? Dia ubah penderitaan itu dari kesempatan. Maka dia berkata di Ayub pasal 23:10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi Ayub ini gunakan peluang. Aku diuji, tujuannya memurnikan imanku. Oke, aku harus bersabar. Aku harus tetap tekun. Aku harus bersandar Tuhan. Harus tetap memegang firman-Nya. Dan akhirnya Ayub lolos. Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Coba baca di kitab Ayub, pasal-pasal yang terakhir. Semua hewan Ayub dikembalikan, bahkan 2 kali lipat. Dari awalnya 500 menjadi 1000. 7.000 kambing domba menjadi 14.000. Anaknya 10 mati, Tuhan kembalikan 10 utuh. 3 laki-laki, 7 laki-laki, 3 perempuan dikembalikan utuh. Angkanya sama, jenis kelaminnya sama, karena Tuhan memberikan garansi atas semua itu. Bapak Ibu, apakah Anda adalah orang yang positive thinking? Itu pertanyaan. Kalau Anda orang yang positive thinking, percayalah Anda bisa melewati pencobaan itu. Anda bisa lolos, Anda bisa menjadi pemenang. Anda tidak akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, Anda ini orang optimis atau orang pesimis. Di sini saya buatkan sebuah titik, oke? Negative thinking dengan positive thinking. Apa yang Anda lihat di sini Bapak Ibu? Apa yang Anda lihat dari gambar ini? Nah, orang yang negative thinking yang dilihat itu adalah satu titik hitam. Nah, jujur, apa yang Anda lihat dulu, ya? Kalau Anda orang yang negatif thinking, pasti Anda lihat, oh Pak Pendeta Nathan ada satu titik hitam. Dan titik hitam itu sengaja saya buat klip untuk menarik perhatian Anda. Tapi kalau orang yang positive thinking, yang dilihat itu adalah sebuah layar putih. Nah, inilah manusia. Kenapa layar putih yang begitu besar tidak kelihatan, yang kelihatan malah titik hitam? Karena negatif thinking terlalu banyak di sini.
Kalau kita positive thinking, percayalah, kita akan melihat banyak peluang, kita akan melihat hal-hal yang baik, kita akan melihat kuasa Tuhan, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan kita raih. Karena itu kalau Anda positive thinking, kita akan lanjutkan di bab yang ke-6, bab yang terakhir dari tema pencobaan di padang gurun. Karena di bab yang terakhir ini saya akan mengupas 3 penghiburan dalam pencobaan. Supaya kita bisa ganti paradigma, pencobaan itu ada manfaatnya. Pencobaan itu berguna. Apa kegunaan dari pencobaan itu? Ada 3. Kita lihat ketiga pencobaan itu. 3 penghiburan dalam pencobaan. Yang pertama, pencobaan ada batas waktunya. Nah, selamanya ada batas waktunya. Anda bersabar lewati. Yang kedua, pencobaan tidak akan melampaui kekuatanmu. Kalau Anda hanya sanggup angkat 50 kilo, Tuhan tidak akan paksa Anda angkat 100 kilo. Tuhan tahu kemampuanmu. Dan yang ketiga, ada upah dan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi yang menang dalam pencobaan. Di Matius pasal yang keempat ayat yang ke-11, begitu iblis mundur, malaikat langsung datang melayani Tuhan. Yang tadinya kelaparan, saya yakin malaikat sediakan roti, sediakan minuman untuk Tuhan Yesus. Dilayani Tuhan Yesus dengan baik. Karena apa? Dia sudah menang. Dia sudah berhasil mengalahkan iblis. Tuhan Yesus memberkati sampai bertemu di bab yang terakhir, di bab yang ke-6. Supaya sempurna topik yang akan kita kupas hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Habis. Yang doanya siapa ini? Oke, Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan, kami sudah belajar di sesi yang kelima, di bab yang kelima dari buku Rahasia di Balik Pencobaan. Semoga apa yang sudah kami bahas hari ini, 3 peringatan dalam pencobaan, jangan lengah, jangan kalah, jangan bersungut-sungut, membawa kami lebih memahami sehingga kami bisa bertahan menghadapi pencobaan dan keluar sebagai pemenang. Terima kasih untuk kebenaran hari ini dan Kau tetap tuntun kami sampai minggu depan di sesi yang terakhir. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan doa, syafaat, dan pengumuman dari Bapak Pendeta Agus Sudiono. Mari, saya persilakan Pak Agus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur Tuhan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Tuhan, bahwa hari ini kita sudah beribadah melalui live streaming. Maka kita percaya bahwa firman hari ini pasti sudah memberkati kehidupan kita. Namun sebelum masuk di dalam doa, ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan sebagai berikut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 1. Karena suasana COVID-19 sudah mulai terkendali, GCC sejak tanggal 5 Juni telah membuka ibadah offline tatap muka setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 di Gedung 6 Center Kemayoran, lantai 4 Ruang Jati. Harap seluruh jemaat dan simpatisan dapat hadir dalam setiap ibadah. Walaupun ibadah tatap muka, ibadah di gedung sudah diadakan GCC, tetap mengadakan ibadah sesi kedua berupa live streaming setiap hari Minggu jam 16. Link ibadah akan dibagikan setiap hari Sabtu atau Minggu siang. 3. Dari bulan Mei Juni, tema khotbah yang dikupas oleh Gembala GCC adalah pencobaan di padang gurun. Tema ini mengupas buku karangan Pendeta Nathan Jurnawan yang terdiri dari 6 bab
menarik. Bab 1, 3 alasan Yesus mengalami pencobaan. Bab kedua, 3 kondisi rawan pencobaan iblis. Bab ketiga, mana naga tua. Bab keempat, 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis. Bab kelima, 3 peringatan dalam pencobaan. Bab ke-6, 3 penghiburan dalam pencobaan. Tema ini dikupas dalam ibadah live streaming setiap minggu jam 16. Yang keempat, Gereja GCC telah membuka pendaftaran baptisan air angkatan ke-23 bagi Bapak Ibu yang ingin menerima baptisan yang Alkitabiah. Bisa mendaftarkan diri ke Pendeta J. Mima dengan nomor kontak 081310982245. 5. Tanggal 3 Juli 2022, ibadah umum jam 10 di NAM Center akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Setelah 2 tahun tidak ada perjamuan kudus, harapan semua jemaat YCC hadir menerima tubuh dan darah Tuhan. Yang keenam, bagi jemaat yang sudah dibaptis namun belum terima pembasuhan kaki, akan dilaksanakan basuh kaki di minggu kedua bulan Juli, tanggal 10 Juli. Demikian pengumuman Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bahwa kami percaya Engkau baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, buat saat ini kami satukan hati. Kami semua sepakat Tuhan, bahwa kami bawa saudara-saudara kami yang masih ada kelemahan tubuh, sakit penyakit Tuhan. Kami bawa Pendeta Stefanus, ginjal dan stroke. Dan Bapak Pendeta Handato sedang dalam pemulihan. Dan Pendeta Ton Eliezer pemulihan stroke. Dan Pak Mustari, yaitu papanya hambamu Pendeta Nathan, masih di rumah sakit. Tuhan, kami bawa mereka semua ke dalam tangan-Mu, juga Ibu Rumi, kanker serviks, dan Bapak Agus, suami Ibu Doris di Malaysia, kanker usus. Tuhan, semua yang saudara-saudara kami yang kami sebutkan saat ini, kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan. Kami percaya kuasa kesembuhan-Mu masih berlaku dahulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, kami sepakat. Kami bawa mereka semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah oleh birur-birur-Mu mereka semua Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan mereka yang terbaik Tuhan. Kami percaya Engkau punya rancangan yang indah buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya, penderitaan, sakit penyakit, kelemahan tubuh, hanya ke dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Dalam pertolongan, terima kasih Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, bahwa penanganan COVID-19 telah dilaksanakan dengan baik, dengan sukses Tuhan di Indonesia. Kami percaya semua adalah campur tangan-Mu, ada pertolongan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami juga bawa Indonesia di dalam keamanan, di dalam negara ini Tuhan. Biarlah Engkau terus bekerja, bahwa semuanya berjalan dengan baik, tertib, ada keamanan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu, dan juga Presiden Bapak Jokowi dan semua wakil presiden, aparat semua. Tuhan, biarlah mereka selalu memimpin bangsa ini
dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bahwa saudara-saudara kami Tuhan, pengurus dana manusia melalui Yayasan Servia dari luar negeri, Tuhan biarlah Engkau ikut campur tangan Tuhan, biar ini semua bisa berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, kami juga dari gerejamu GCC yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Nathan Jurnawan, ada keinginan Tuhan, ada kerinduan bahwa kami akan mempunyai satu gedung tersendiri untuk beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkaulah yang menolong kami, Engkau memberkati kami semua sehingga kami punya dana untuk mendapatkan gedung tersebut. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam segala hal, bahwa apapun yang jadi pergumulan kami Tuhan, Engkaulah yang kami harapkan, dan kami berpengharapan kepada Engkau dan tidak pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu, pengerja-pengerja GCC, semua ada di dalam berkat-Mu, ada di dalam pemeliharaan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dan sebelum kami menutup ibadah ini, kami rindu mau menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu, yaitu Pendeta Nathan Jurnawan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat dari Pendeta Agus Sudiono. Kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa. Bapak Ibu, angkat tangan saudara-saudari. Tuhan yang penuh kasih dan sayang akan menurunkan rahmat-Nya, menurunkan kuasa-Nya, menurunkan kasih sayang-Nya, sehingga Dia akan memberkati setiap pekerjaanmu, Dia akan melindungi setiap langkahmu, Dia akan menyembuhkan setiap sakit penyakitmu, sukacita, kasih karunia, kedamaian, Tuhan akan limpahkan di dalam keluargamu masing-masing saat ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan pujian Lingkupiku di bagian refnya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Sampai bertemu minggu depan dengan judul yang tidak kalah menarik, 3 penghiburan dalam pencobaan, di tema pencobaan di padang gurun. Tuhan Yesus berkati.